terkuat di bumi. Tak akan ada yang menandingi, tapi Esmeralda terbuka bebas Bude Monster. Ini kalau Esmeralda Bencana bahkan ini. kemarin EVOS Legend, Pendragon memainkan Esmeralda, dia carry the game. Dia yang bisa ngetutup gamenya dengan sangat baik karena semuanya berfokus kepada core dari EVOS. Esmeralda yang nggak ada yang bisa nge-shutdown, shieldnya juga nggak habis-habis. Dan sekali ini Esmeralda berada di tangan RRQ Hoshi. Hero yang tersisa untuk EVOS Legend, apa yang akan mereka mainkan? Esmeralda. Offlaner yang kuat. Esmeralda. Tapi Bude, Yusin sini masih terbuka dengan sangat baga. Dan Roger akankah diamankan oleh EVOS Legends? Karena kita tahu Roger dari seorang One itu benar-benar berbahaya. Dia bisa dibilang fast hand sekali. Bisa tiba-tiba lagi sekarat bisa beli immortal. Tiba-tiba bisa tiba-tiba mengguling Rogernya. Tiba-tiba dari serigala bisa rubah menjadi keong. Dari serigala jadi kayak nggak ada, nggak ada. Kalau dari serigala itu jadi kantong-kantong serigala. Makasih banget jadi kayak enak. Tapi ada Barat. Barat ini yang nggak bisa di pick off dengan gampang, yang ngebuat permainan menjadi berubah. Dan siapapun yang ditempelin sama Barat udah langsung Qatar Kitir bakal takut dengan adanya dia punya rese banget. Apalagi kalau stacknya udah 25 juga meriangi. Dia bisa ngacak-ngacak dari segi formasi. Nantinya RRQ Hoshi harus sangat berhati-hati tentunya. Tapi mereka pun akan memilih hero yang kemungkinan punya escape ability pula. Betul, tapi aku nih menurut aku EVOS Legends kali ini harus ngamanin satu deh. Apa tuh? Chang'e. Atau enggak Selena. Ini Selenanya bisa, iya bener juga ya. Ini bahaya banget sih, dia support-support di belakangnya bakal bisa di pick off ya oleh R7. Tapi Finn sepertinya lebih memilih untuk ke arah Hilda dari EVOS Legends. Harus mengamankan satu buah support, kalau tidak akan bisa di ban kali ini. Atau dia mau mengamankan offlaner. Masih terbuka sangat bebas untuk Tamus. Masih ada juga dari seorang Parsa, Chang'e di samping. Itu bisa dipakai karena untuk nge-ban hero dari RRQ Hoshi itu cukup sulit. Hero poolnya banyak banget. Jadi lebih mending dia mengamankan draft counter kalau menurut aku Bude Monster. Ya, nge-countering apa yang dimiliki oleh tim RRQ, jangan deny pick juga kayak. Benar, lumayan deny sulit, pick. tapi dari EVOS Legend ketika mereka harus menahan di early-nya juga ngelihat ada Hilda, itu ngeri banget, dia bisa ngegangguin ke semak-semak, ke jungle-nya pun yang akan sangat berbahaya. Tapi ternyata EVOS Legend membalas dengan Baksha, bisa menahan damage yang sangat besar. Dia juga bisa nge-scouting cepat, ngebuka map. Apa? Natural counter Esmeralda. Natural counter dari Esmeralda, itu juga. Dia punya Nickel of Durance gratis. Dia punya Deadly Blade gratis. Hanya dengan Tortoise Suspicion. Iya, tinggal ditempel-tempel lagi, disambit piring-piring tetangga. Udah, dia bakal langsung terkena life drain. Dan di sisi lain EVOS Legends, dia harus tahu di sini Selena Finn itu mengganggu offlaner. Dan kita tahu dengan meta sekarang butuh dua sisi samping yang kuat, yang tidak terintimidasi. Karena kalau ada Selena Bude, terintimidasi membuat bukan mental ya, kayak pergerakan landingnya jadi rusak sih. Ya, landingnya rusak. Mereka nggak bisa ngelasit minion, mereka bakal maju mundur terus, EXP-nya juga bisa nggak kedapetin karena zoning out dari Selena itu kuat banget. Apalagi kalau sampai kena, wah berabe banget sih. Tapi dengan adanya Hellcurt ban dari sisi EVOS Legend menutup core dari RRQ, sementara RRQ kali ini memikirkan untuk support dari EVOS Legend. Valirnya juga udah dibuang. Valir dari Rexy dibuang. Kali ini mereka nggak bakal bisa untuk menghentikan pergerakan seorang Hilda yang bakal masuk ke dive di early game. Ini bakal di zoning abis-abisan harusnya sama Finn. Tapi di sisi lain EVOS Legends harusnya concern sama link dari Albert. Harusnya. Udah ya? Udah. Iya, maksudnya dengan adanya link dari Albert berarti dia juga concern sama Yusin Shin, maksudnya gitu. Udah link, ISS, ya kan? Oh iya, ISS-nya itu harus di-concern juga. Kenapa? Di sisi samping, ISS-nya itu bisa ditaruh di mid, samping dia bisa pakai carry. Dengan tebal-tebal kayak gini kan, dia pakai carry. Dan kamu tau gak sih Albert pakai Yusin 100% win rate. Dan langsung dibuang oleh EVOS Legend. Seperti Kudugong. Seperti yang udah Kudugong. Dugong mah itu ya, Whisking ya. Benar juga. Nah, dari sini RRQ Hoshi bisa dibilang mereka udah mengamanin ini untuk Rexy itu Parsa. Rexy Parsa. Tapi kalau Rexy Parsa diamanin, mereka dapat Kagura. Dapat Selena. Chang'e juga masih ada. Iya, dapat Selena. Tapi kalau Chang'e ini agak berat banget sih. Parsanya, amanin Selena aja. Paksa dia ambil Chang'e, kalau enggak Parsa. When. Oke, RRQ sih ngomong ada core lainnya dari EVOS Legend. Seingat aku, itu dari REKT
itu dia punya Pakai- win rate. Nggak bagus sih. One gak bagus. Nggak Tapi dia bagus. masih concern. Oke, ini respect loh. Ini dia mereka target band yang bisa dibilang mereka nggak mau terganggu dengan pergerakan dari Wen. Alpha is online. Ruby ini bisa banget menjadi salah satu counter dari seorang Chow. Pemilihan hero yang bagus dari kedua belah tim. Ini seru banget, gila. Ini bisa dibilang counter meng-counter draft menjadi satu. Itulah El Clasico. Wow. Ini. MPL Indonesia memang ya spesial banget, apalagi ini akan ditutup dengan lawan Clasico Ruby. Offlaner yang sangat kuat, punya sisi yang hebat juga dengan I'm Offended-nya. Lalu pas susah banget untuk nge-take down Ruby. Sementara RRQ Hoshi, mereka juga harus mulai memikirkan gimana caranya. Mereka udah punya damage dealer yang sangat besar. Tapi Mia, wah akhirnya munculkah di MPL karena dari kemarin, dari minggu ini, sejak Mia dikeluarkan, apakah akan diambil oleh RRQ Hoshi? Esmeralda mid kalau begitu ceritanya. Oke. Mia is real, ini dia. Mia pertama kali keluar di MPL Season 6 regular season dan menjadi penutup match. Ada Mia. Bude Monster. Ini berarti ini ya, kalau misalnya aku soto ini, ini harusnya itu Esmeralda mid. Harusnya. Kupatek. Oke. Oh, ini Apa beneran itu? punya Polpa. Bude tau Polpa? Polpa Polpa? Kupa. Itu si Polpa itu punya abang. Namanya Volva. Nah, abangnya pernah bilang, Apa tuh? Popol and Kupa di samping itu kuat. Dan akan dilakukan oleh RRQ Hoshi? Sebelum meta hyper carry selesai dia bilang. Tapi enggak. Tapi sayangnya belum menghasilkan kemenangan ya Volva katanya ya, kata KB-nya Jangan sih. Volva yang pakai. Oh iya juga. Volva Tapi pakai ini apa kayaknya aja bakal beda. kalah. Lemon yang Iya. pakai kayaknya. Mia Gold nyemit. Silk-nya. Tuh kan Mia nyemit. Soalnya kenapa Bude? Punya ngilang. Mia itu punya ultimate paling keren. Ngilang. Hilang. Natalia juga sih. Ngilang juga. Tapi Natalia kan udah ini mendarah daging ya, bawaan lahir. Kalau Mia kan gak bawaan lahir. Dan ini dia. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam match yang kedua di game pertama. El Clasico, penutup match dari regular season 6 bersama dengan Clara Mongstar. Dan juga Ranger Emas. Dan kita adalah duo jomblo. Alright, back to the game. Ya Allah. Iya, karena di tengah ini ramai banget ternyata, benar seperti yang diduga oleh Ranger Emas. Kalau Albertnya berada di mid lane, dia mau cepet-cepet untuk clear minion dan di arah atas. Sin seorang diri bertemu dengan Pendragon bersama dengan Wan. Oh, udah ada dengan E-Boss dari seorang Sin. Soalnya ini kayak udah bisa dipastikan Albert bakal berada di mid lane. Dia udah jadi mid laner. Ya kan, tapi bisa ditukar juga kadang-kadang. Dan seperti yang udah aku dugong, kali ini seorang Finn sudah berada offside. Dan ini akan menjadi zoning out ke arah red buff. Dicari semua, lihat tuh. Ternyata Wan-nya belum mengambil red dan juga blue buff. Kali ini tertipu. Bukan tersyiduk, tapi tertipu Bude Monster. Iya, dan Finn mulai melakukan agresif play-nya. Terus ke area jungle, tapi Finn harus berhati-hati. 3 member dari EVOS Legends akan langsung memborbardir. Finn mencoba untuk kabur, flickernya berhasil menyelamatkan dirinya. Dan gak bakal di-commit sama Wan. Kita lihat R7 langsung mengganggu pergerakan RKT. Mengganggu seorang R7. Dan kalian jangan lupa untuk like dan share. Kasih tahu karena 200.000 like. Kita bakal kasih hadiah. Aku bakal keliling komplek pakai boxer. Dan di pipit tulisan lipstick. Ada EVOS dan juga RRQ. Aduh, nggak mau lihat, tapi di daerah tengah ternyata di sini mulai masuk ke daerah depan. Bajan mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Leon, dan first place sudah didapatkan oleh EVOS Legend. Yes, benar-benar kalian bisa nonton MPL bareng sama Marsha, Pichia dan juga Budi. Bakal coba dibalikan keadaan video yang gak punya flicker lagi. Dikaru, ditabrak, Bajan akhirnya 2 poin kill diamankan oleh EVOS Legend. Dan 2 poin, EVOS Legend take 2 poin di early game. Sangat cepat masuk dari EVOS Legend, tiba-tiba ada rotasi di area tengah dan mendapatkan poin kill di awal seperti ini. Wan begitu nyaman, dia udah ngedapetin 2 poin kill, farmingannya pun sangat nyaman. Akan sangat cepat dari daerah bawah, R7 hampir saja tersolo kill oleh Rek. Dengan Ruby-nya Amo Vendor sudah dikeluarkan, dia lebih memilih untuk mendapatkan gold shield di area bawah. Mau tajir, mau mendapatkan kelebihan dari networknya. RKT mengganggu pergerakan dari Albert, tapi lihat damage dari
dari seorang Albert. Dia curang. Albert punya bayangan, walaupun bukan bayangan mantan, bisa berdua dengan stack 5-nya. Bajan mengganggu pergerakan dari seorang Finn. Dan lihat, Bude Monster. Kali ini lihat attack speednya kencang banget. Cuma butuh 5 setengah seperti halnya seperti dahulu. Setelah di revamp, Mia banyak banget dipakai di ranked dan sekarang di area atas. Ada pergerakan dari EVOS Legend. 3 membernya akan mengejar-ngejar Finn. Finn gak bisa bergerak sebebas itu. Selalu dijaga. EVOS Legend gak membiarkan satu orang pun masuk ke jungle mereka. Mengganggu farmingan dari core milik EVOS Legend. Tapi Lemon kali ini bakal coba mengganggu seorang Wantu. Udah tergigit kali ini bakal coba mendapatkan satu stun. Tapi ternyata masih berhasil diselamatkan oleh seorang Rexy. Gak akan ada follow up, tapi lebih memilih untuk Turtle terlebih dahulu. Dan jangan lupa, kita tadi lihat Turtle by Mandiri Camp. Yes, dan langsung saja disamperin, disambangi oleh EVOS Legend. Langsung aja mau berperang di sini. Sudah mengeluarkan dari Falling Star-nya. Dia terlalu sakit. Pendragon dengan balas dinosaurus tapi terlalu diamankan. Di sisi depan, banyak dua yang sudah keluar. RKT bakal coba datang. Ada timba di sini. Wan mencoba mendapatkan seorang sih. Lihat damage-nya. Panjang selamat. Oh my god. Tukang sampai ke jemur god. Oh my god. Pertarungan yang begitu panjang tapi belum ada yang tumbang sama sekali. EVOS Legend menahan damage dengan sangat kuat. Mereka tahu RRQ Hoshi belum menemukan damage yang tepat. Karena Albert masih butuh farming, masih butuh item revitalize dari seorang Bajan menyelamatkan dirinya. Yes, bener banget Bude Monster. Lihat fight yang gak ada habis-habisnya, tapi blue buff dari seorang Albert. Sorry itu saya harus diamankan. Lihat, Mianya udah mulai duduk pedalnya ke arah belakang. Tapi di arah depan udah mulai coba dapetin satu buah turret dari top lane. Rexy masih berubah jadi burung. Burungnya masih bisa terbang, ternyata nggak di resleting untuk kali ini. Menuju ke arah bottom lane kita Bude Monster. Iya, tapi tadi sangka EVOS Legend mereka bermain objektif gaming dan langsung ditelan, dilepahin. Dan Sinta bisa bertahan lagi. 3 poin kill baru saja didapatkan oleh EVOS Legend. Ini baru menit 4, tapi peperangannya di mana-mana dan aku suka banget dari kedua tim. Mereka bisa tarik ulurnya, maju mundurnya begitu apik. Mereka saling tahu kemampuan satu sama lain dan sayangnya kali ini RRQ Hoshi mereka agak di bawah EVOS Legend dari segi network, dari segi kill belum menghasilkan sama sekali karena mereka menunggu waktu yang tepat. Event turret juga. Dan lihat kali ini R7 akan coba diganggu. RKT lebih memilih fokus untuk terhadap turret dan Bude Monster. Ingat, Bude. 3 poinnya diamankan oleh Wan, bukan oleh yang lain. Bakal coba tergigit Rexy-nya, tapi turret terlebih dahulu. RKT menuju ke arah seorang Lemon, bakal coba dihajar. Bajan membelikan Fenester ke arah belakang. Bajan mencoba mengejar, di samping spin tetangga. Ternyata emaknya marah. Duel Trigger belum ada dan Bajan masih bisa selamat. Nggak bakal dikomen sama R7 karena Bajan udah ngelempar pin tetangga kali ini. Yes, semua resource-nya sudah dikeluarkan tapi EVOS Legend mereka nggak mau overcommit. Mereka ngerti banget kalau mereka belum siap, tapi ternyata Lemon di arah bawah. RKT menggunakan Infinity dengan sangat baik, tapi Wave Trigger dari R7 langsung mengejut mereka nggak akan bisa bertahan dan Albert finally ngedapatin point kill untuk RRQ Hoshi. Point kill pertama untuk mereka. Dan telur sudah pecah. Kali ini nafas lebih segar untuk seorang Albert. Setidaknya Albert tahu dia dapat 1 point kill, dia bisa mendapatkan farming di arah mid lane dan R7 di arah bottom lane juga seperti akan coba untuk mendapatkan 1 turret. Meskipun begitu, EVOS Legends dapetin turtle-nya by Mandiri tadi camp-nya. Sadar langsung menuju ke arah objektif gaming, tapi lagi dan lagi ada satu korban dari EVOS Legends. Finn mencoba untuk kabur-kabur dan teman-teman nggak bisa untuk melakukan backup sama sekali. Finn masih bertahan tapi saya tak bisa terlalu lama. Albert di arah belakang free hit banget. Bajan memakan demi terlalu besar revitalize. Bisa menyelamatkan dirinya kah? Karena tinggal satu pada HP. Baikkan lihat dijilat, dibuka, dilepen dan Wan bakal coba di-shutdown tapi ternyata masih ada Sin. Mas Pendragon di depan saja, dapetin Lemon tangan lihat bayang yang tumbang dan R7 Duel of Dragon lihat burungnya ketendang, aduh sakit. R7 harus mundur Bude Monster. Iya, Purify menyelamatkan dirinya. Rexy kembali saja sudah cukup puas untuk men-take down banyak sekali dari RRQ Hoshi. Albert gak bisa kemana-mana lagi. Dia bahkan udah ngeluarin Moonlight-nya tapi itu gak cukup dan ditabrak, diseruduk di area bawah. Dan EVOS Legend mereka bermain sangat-sangat agresif. Tapi Pendragon sudah jadi kicil, udah jadi dino kicil. Dia harus pulang, dia harus ngamanin stacknya terlebih dahulu. Karena kalau tidak, dia bakal bisa gampang di-pick off. Tapi Bajan di garis depan, bakal coba ada Pendragon dari seorang Rexy mengusir mundur, membuat red buff dari seorang tim RRQ Hoshi. Bakal bisa diamankan oleh seorang Wan. Nama dari Pontini mengamankan red buff Iwani. Dia benar-benar nge-lead game ini. Dari segi level, udah level 11. Sedangkan dari RRQ sih, baru level 9 dari Albertnya. Perbedaan yang cukup jauh dan signifikan dari segi network ini kita bisa ngelihat bahwa Wan begitu melampaui semua pemain dari RRQ Hoshi. Dia udah punya Windtalker.
Dia udah punya Windtalker, tapi kali ini lihat. Endless Battle-nya sebentar lagi juga mau jadi. Endless Battle menjadi 5.700 berbeda jauh dengan seorang Mia. Tapi ingat, di late game Mia bakal bisa snowballing. Udah, mereka juga punya Semeralda. Mereka juga punya Kuat L7. buat late game. Ini reaksinya kalau nggak bisa jaga posisi, satu kali tendangan keburu reaksi itu bakal bisa tumbang. Dan Turtle Camp by Mandiri bakal melihat Wan sudah mencoba untuk mendapatkan satu buah Turtle. Dan mereka seperti bakal coba diamankan di Monster. Yes, dia sendirian di area bottom lane, langsung saja dihajar. Wave of Dragon muncul ke arah RKT dalam bahaya. Dan semuanya langsung memborder, dia terlalu terlambat untuk melakukan backup. Bajan di arah lihat Albertnya Bude belakang. Monster. Mau dikejar-kejar ke arah mana karena Rexy dan juga Wan sudah hadir di sini. Lemon begitu low, semua yang sudah digunakan. Flicker digunakan tapi Vinter dari arah belakang. Mau kabur kemana karena EVOS Legend mengamuk, dicakar-cakar, digigit-gigit semua pemain dari EVOS Legend. Gila, Lemon pinter banget. Dia tahu Kupanya mau mati, dia butuh absorb damage. Dia bikin Kupanya tumbang agar dia tetap aman, dia nggak diamanin sama seorang Wan. Gila Lemon, itu pemikiran, oh tas ini kita tribut to corner, tas, dan langsung saja. Blue buff diamankan, Baja bakal diamankan, dan Stinger Remote Roar. Baja tas-tasnya tumbang, akankah Baja melakukan blunder untuk timnya? Dan tentunya kita lihat tadi tribut to corner, tas. Tambahin satu aja, tas. Ini tos. Oh ya kita tos ya, itu ya, maaf. Kita tos-tosan. Tapi yes, EVOS Legend. Lihat betapa rapinya mereka bermain setiap turtle. Ketika kita baru muncul, Turtle Camp Mandiri. Udah langsung dicolek sama pemain dari EVOS. Wan responnya cepet banget ke area turtle. Gercep minta ampun, objektif gak pernah mereka kelewatan. Turret pun bersih kali ini dari EVOS Legend. Mereka nggak nyisain satu pun di tier pertama, tier kedua udah nggak ada sama sekali. Oke, dan ini lihat Araki jarang sekali menggunakan Hilda. Tercatat Araki hanya pernah menggunakan Hilda sebanyak 3 kali. 2 kali oleh LG dan 1 kali oleh Liam. Dan jangan lupa 200.000 like kita punya target dan punya hadiah untuk kalian semua para Araki Kingdom dan juga EVOS Family. Kita pecahkan, buktikan ke seluruh dunia bahwa viewers kita bisa mencapai 1 juta plus seperti biasa, Bude Monster. Yo, dong, apalagi ini match yang ditunggu-tunggu banget, El Clasico, penutupan dari regular season. Ternyata walaupun ini yang ngevote EVOS Legend itu nggak begitu banyak dibandingkan RRQC, tapi EVOS Legend menunjukkan kebolehannya di game yang pertama. Ngamuk banget, baru 9 menit berjalan, tapi udah kerasa banget tense dari kedua tim ini. RRQC, mereka sabar juga, menunggu timing yang tepat, tapi Vin sudah terekspos. Dari EVOS Legend sudah mengetahui posisi dari Vin dalam bahaya. Mana teman-teman yang follow up dari Sin, mulai ke arah belakang dengan Polystar pun. Belum ada yang mau untuk melakukan fight. RRQC memilih untuk kembali, mereka nggak siap. EVOS Legend, damage-nya begitu sakit. Sin masih bisa selama lihat Bajan mengeluarkan stiker Lemon. Bajan menantang maut. Bajan mengeluarkan stiker sang alien. Hati-hati Bajan, terlalu beresiko tinggi di garis depan. Tapi kita udah mencentuh 77.000 like. Sampai 200.000 like kita pecahkan. Buktikan kalian terkece tersolid. Oke, ini dia. Di mana? Player statistiknya ada dari Albert. Iwan Anama dari Ponti dan juga akan melawan Bayi Alien. Bude Monster. Yes, dari KD nggak terlalu jauh dari Gold juga kita bisa melihat bahwa Albert lebih melampaui daripada Wan. Dia berfokus ke area farming. Kita tahu playstyle dari Albert dan Wan, sedangkan dia adalah tipikal player yang suka fight juga ya. Dan bahkan kita ngelihat dari Rogernya, dari awal dia udah ngerapatin 2 kill di awal, ngebuat dia kayaknya luar biasa. Udah 8k net worth. Oke, kali ini lihat Bapak Lord terhormat sudah melenggang di arah top lane Bude Monster. Wan bakal coba untuk mengganggu. Rexy masih cukup menunggu. Udah mulai tergigit oleh seorang Kuba. Tapi Ansar dari PDST ke arah belakang mengusir mundur para pemain dari RRQ. Lemon Sekaratul maut kali ini para pemain dari EVOS Legend. Mulai masuk. Wan anak mani dari Ponti. Ternyata kamu terlalu terburu-buru. Memilih untuk mendapatkan 1 buah poin tambahan. Tapi ternyata mereka mau objektif. Mereka mau dapetin ini di arah bottom lane. Dan Lord sudah hilang. Kali ini Wan anak mani dari Ponti. Dapetin 1 poin tambahan, monster kill, dan sang alien harus tumbang Bude Monster. Dan 2 ini betul-betul sudah hilang. EVOS Legend semakin terbuka jalannya untuk menyentuh base dari RRQC. Permainan yang sangat rapi dari EVOS Legend, mereka mengepus 3 lane dari RRQC. Sekarang RRQC kebingungan kelimpungan, mau gimana cara mendefense untuk base-nya. Ini bencana, RRQC kehilangan poin yang pertama. EVOS Legend take the game 1 dan roar. EVOS Legends
Legends. Ngamuk-ngamuk, mencakar-cakar, mencabik-cabik sang raja di game yang pertama. Kita bisa ngelihat gak ada celah yang dibuka oleh EVOS Legends untuk RRQ. Melakukan farming, melakukan comeback itu gak ada sama sekali. Ini snowballing dari EVOS Legends. Dari awal mereka memenangkan mid lane-nya, rotasi yang gak disangka oleh RRQ Ultimate, mereka momentumnya gak ada sama sekali. Kehilangan kesempatan untuk berfarming Ria. Dan itulah dia game yang pertama begitu seru. Tapi aku boleh salut banget. Gimana fight dari kedua tim ini? Gila, gak dikasih napas casternya. Iya. Gila, tapi tepuk tangan buat kita semua.